saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati.
Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih-Mu layak seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu Kau genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, makasih Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berat atas
Tuhan dan Raja kita. Haleluya. 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 Saya datang bersama dengan istri saya, namanya Sharon, dengan anak kami yang paling bungsu, Katlea. Kami punya anak 3, 2 yang laki-laki sama omanya sekarang, the power of grandmother ya, untuk bantu, untuk sama-sama. Saya tuh dari Manado Bapak Ibu datang ke Jakarta kurang lebih 4 bulan yang lalu. Saya punya istri 1, anak saya 3. Tolong sekali lagi jangan diputar, karena kalau diputar maknanya jadi beda jauh ya artinya. Oke, nama saya Fani Lumintang. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Paulus dan juga segenap jajaran pelayanan yang ada, bahkan juga jemaat Tuhan yang dikasihi di tempat ini. Sebuah kehormatan untuk bisa melayani saudara. Hari ini saya dapat tema, bulan ini Bapak Ibu saudara di tempat ini sedang berbicara bagaimana anugerah Tuhan yang kemudian membuat setiap kita menyadari bahwa kita harus jadi orang-orang yang tahu memberi. Tapi hari ini izinkan saya Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu memberi itu tidak selalu harus dengan uang. Tapi ada sebuah hal yang perlu kita tahu bahwa ada satu hal yang jarang dibahas. Dan ini yang saya mau bilang bahwa anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan hanya telah menyelamatkan kita. Utamanya memang seperti itu. Sedikit kesaksian, nama sebenarnya saya bukan Fani Lumintang Bapak Ibu. Nama saya Fani Awaludin. Dari namanya udah jelas ya. Latar belakang saya nggak perlu jelaskan. Nah, kakak saya Arafudin, lebih jelas lagi. Kami dari keluarga mana? Harusnya saya nggak berdiri pakai jas seperti ini. Harusnya mungkin dari namanya ya, kalau pakai nama Awaludin, saya lebih cocok pakai jubah putih panjang. Jenggot saya piara sampai di sini. Nah itu ya. Jadi buat saya kalau kemudian bisa berdiri di tempat ini, itu sebuah anugerah. Sampai sekarang dari keluarga besar kami mungkin anak atau cucu, itu mungkin ya, saya nggak tahu karena keluarga besar itu ada di Bangka, saya belum, tapi setahu saya itu cuma saya doang. Udah Kristen, pendeta lagi. Saya melayani Tuhan tuh sejak tahun 2001 dari masih anak muda, 2003 jadi youth pastor, 2004 saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sampai sekarang. Memang sejak tahun 2015 saya masuk ke dunia marketplace untuk jadi trainer, tapi intinya bukan, biasanya kan trainer atau motivator ke gereja, kalau saya enggak, saya kebalik, dari gereja kemudian saya masuk ke dunia marketplace. Kenapa? Karena menurut saya peperangan rohani paling banyak itu ada di marketplace. Dan marketplace atau dunia kerja itu butuh nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi saya ngambil beberapa sertifikasi, kemudian saya belajar, saya masuk, tapi bedanya adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang saya bagikan. Dan itu pun buat saya merupakan sebuah anugerah. Nggak ada kehebatan saya semata-mata. Makanya hari ini Bapak Ibu ya saudara yang suka judul khotbah, saya beri judul Restoration Through Grace atau pemulihan melalui kasih karunia. Dalam hal apa? Sabar dulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya jelaskan bahwa sedari awal waktu Tuhan ciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, itu manusia diciptakan keren banget loh. Waktu Allah Tritunggal berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. By the way, kata kitanya di sini bukan kita orang Manado. Ada yang orang Manado angkat tangan? Oh saya doang di sini, ada ya. Emang saya dari tadi tuh udah lihat, ini worship leadernya wajahnya Manado ini pasti. Waduh, masih tahu bahasa Manado? Wah nggak tahu, baru kita mau pakai bahasa Manado. Oke, orang Manado itu kata kita itu berarti orang pertama tunggal, saya. Tapi kita di sini itu jamak. Jadi dari awal Tuhan telah menyatakan ketritunggalannya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa waktu manusia diciptakan itu nggak bicara soal face, wajah. Kenapa saya mau ngomong begitu? Sebab kalau Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa dan kita merujuknya kepada wajahnya yang sama, berarti wajah Tuhan ada banyak banget dong. Coba dilihat wajah kiri dan kanan. Coba dilihat dulu Bapak Ibu, apakah wajah Tuhan kayak gini? Nah makanya saya bilang enggak merujuk kepada wajah yang mirip. Tapi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, itu lebih merujuk kepada begini Bapak Ibu. Kualitas Tuhan, karakter Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Nah, waktu manusia diciptakan dalam kualitas kemuliaan dan karakter Tuhan, kemudian kan dilanjutin tuh ayatnya, manusia disuruh beranak cucu bertambah banyak, itu pun gak bicara soal supaya anak keturunannya banyak, bukan.
Bukan berarti kami anak 3 karena kami lagi menghidupi firman itu, bukan Bapak Ibu. Tapi itu lebih merujuk kepada bermultiplikasilah, kemudian jadilah dampak. Taklukkanlah bumi, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Itu bicara soal dampak. Artinya sedari awal Tuhan ciptakan manusia, diberikan kualitas Tuhan, karakter Tuhan, otoritas dari Tuhan di dalam diri manusia, supaya kehidupan manusia kemudian menjadi sebuah kehidupan yang meaningful atau memberi arti. Jadi memberi yang saya mau bahas khusus hari ini bukan memberi uang semata-mata, tapi memberi arti. Coba tatap wajah kiri dengan kananmu dengan penuh arti, bilang memberi arti. Hati-hati ya, yang wanita dan pria, kecuali belum menikah nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah menikah, jangan sampai memberi artinya jadi lain, kecuali yang belum menikah. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kemudian di Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa kan gini Bapak Ibu. Yang dirusak adalah, orang kan kadang-kadang berpikir bahwa akibat manusia jatuh dalam dosa tuh makanya manusia mati masuk neraka. Waduh. Padahal sebenarnya kalau kita baca di Roma pasal 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan. Jadi yang hilang apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan atau kualitas Tuhan. Itu yang mengakibatkan manusia nggak bisa memberi arti yang luar biasa, arti yang dahsyat. Justru kalau Bapak Ibu baca Kejadian 4, 5, 6, puncaknya manusia sangat jahat banget. Tapi jangan lupa, ini kabar baik, gospel, Injil, itu kabar baik. Lewat karya Kristus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai sudah selesai, yang artinya bukan cuma sekedar Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, panggilannya kenapa datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, tapi kata tetelestai sudah selesai itu punya makna karya keselamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, bukan hanya menyelamatkan kita, itu memang yang terpenting. Bukan hanya menyembuhkan kita, yang kita kenal oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Praise the Lord untuk semua itu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu kata yang jarang banget dibahas? Lewat karya Yesus, satu kata itu yang jarang dibahas, bahasa Yunaninya apokatastasi. Apa Bapak Ibu? Agak ngelibat memang kata-katanya. Iya, nggak apa-apa brother. Saya juga dulu kalau ngomong tuh kelipat lidahnya. Ayo kita bilang dulu. Apokatastasi. Ingat aja tas ya Bapak Ibu ya. Apokatastasi. Yang artinya dipulihkan. Apa maknanya? Ini Bapak Ibu. Lewat karya Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya dipulihkan. Bukan cuma dipulihkan dari yang hancur, dari yang rusak jadi bagus. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Kata apokatastasi punya makna. Kan posisi kita nih kalau saya kasih gambaran dalam kemuliaan Tuhan di sini. Waktu manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Jangan lupa karya Yesus mengembalikan kita ke rancangan awal. Kita yang tadinya Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Tuhan lewat karya Yesus di atas kayu salib. By grace of God. Oleh kasih karunia Tuhan. Kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita, apokatastasi, dipulihkan artinya dikembalikan ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan kita? Ini keren banget. Keren banget, tapi iblis coba tutupi kita Bapak Ibu. Dengan apa? Kita hanya fokus kepada bahwa ya udah yang penting saya udah diselamatkan, fokus pembahasannya adalah selalu apakah masih boleh berbuat dosa. Sorry to say, itu hal-hal yang basic sebenarnya. Tapi kita harus naik level selanjutnya. Bahwa the grace of God, anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyembuhkan kita, tapi juga mengembalikan kita ke posisi semula. Di mana posisi semula itu kehidupan saudara dan saya menjalani sebuah kehidupan yang memberi arti. Yang meaningful. Dasar firmannya apa Pak Pendeta? Dari wajah-wajahnya, saudara minta ayat. Kelihatan dari wajahnya. Oke, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 15. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-15. Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama. Baca dengan suara yang aktual, tajam dan
Waduh, banyak yang seangkatan kita ya. Ketahuan angkatannya angkatan berapa? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sabar, by the way, coba dulu dilihat sebelahnya hidup enggak? Hidup ya, berarti ayat ini buat kita nih. Tidak lagi untuk dirinya, hidup untuk dirinya sendiri, lanjut. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu lihat, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kata hidup di sini dari kata Yunani zao. Apa Bapak Ibu? Zao punya arti bukan cuma hidup bernafas, bukan cuma hidup bergerak. Tapi tahu nggak arti kata zao? Supaya mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi mulai hidup bagi Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan. By the grace of God, kita meresponi anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ternyata firman Tuhan mau beritahu kita supaya kita hidup zao. Maknanya bukan cuma hidup dan bernafas, tapi begini, hidup dengan kekuatan penuh untuk menampilkan, untuk memunculkan, untuk memanifestasikan karya Kristus yang tadi telah dipulihkan di dalam kita. Artinya begini, kehidupan yang meaningful, yang memberi arti, sungguh-sungguh menjadi hidup kita. Cuma jahatnya si iblis nih, dia itu mendistract kita, Bapak Ibu. Mengalihkan kita. Sehingga kita seringkali berkata, boro-boro pendeta, Pak Pendeta, mau hidup memberi arti. Hidup saya ini masalah nggak selesai-selesai. Ada yang lagi punya masalah? Coba ditatap lagi kiri dan kanan, adakah yang lagi punya masalah? Nggak usah ngaku Bapak Ibu. Atau apalagi kalau ada yang bilang, justru di sebelah saya Pak yang jadi masalah saya. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengar baik. Iblis mendistract kita sehingga kita melupakan tujuan Tuhan itu. Akibatnya itu, kita fokus sama masalah. Padahal masalah nggak akan pernah selesai. Sebab ada 2 fakta tentang masalah. Pertama, masalah itu datang untuk pergi. Coba ingat masalah-masalah kita yang dulu. Udah pergi kan? Karena memang toh dia datang untuk pergi kok. Tapi persoalannya fakta yang kedua. Dia pergi untuk kembali. Ciluk, Mbak. Makanya masalah gak pernah beres-beres. Tapi saya punya kabar baik nih. Kalau ada di antara jemaat Tuhan di sini, GBI Gajah Mada yang sudah tidak mau lagi kena masalah, saya bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, habis ibadah ini kami bisa doakan. Kami akan doakan, tapi ada tapinya. Habis kami doakan supaya masalah yang udah gak mau ada masalah lagi ya. Ini khusus yang tidak mau ada masalah lagi. Habis kami doakan, Bapak Ibu yang tadi minta didoakan nanti, tolong mulai pamit ke keluarganya. Pamit ke suaminya, pamit ke istrinya, anak-anak, orang tua, kepada teman-temannya. Kenapa? Sebab saya khawatir. Pak Pendeta jadi khawatir kalau doa kami dijawab. Supaya nggak ada masalah lagi. Maka doa yang dijawab supaya tidak ada masalah lagi adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau masih mau hidup, udah. Masalah nggak akan pernah selesai. Tapi itu tidak menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita yang telah dipulihkan tadi, jangan lupa apokatastasi, dikembalikan ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hidup yang memberi arti. Tapi ini dia Bapak Ibu, kita memberi artinya nggak bisa pakai kekuatan kita. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dari satu ayat dulu, kita baca dulu ya. Dari sini kita akan gali Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, satu-satunya nama orang Jawa yang ada di Alkitab. Mazmur. Bapak Ibu, kalau orang Jawa namanya Murianto, panggilannya apa? Mazmur ada di Alkitab. Oke. Kita baca ya, Mazmur 90 ayat 12, yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, berapa tahun yang lalu Krisdayanti pernah menciptakan sebuah lagu yang saya curiga terinspirasi dari ayat ini. Gimana tuh lagunya Krisdayanti Bapak Ibu yang ajar kami menghitung hari kami gimana? Brother kita peka bang, detik demi detik. Puji Tuhan Bapak Ibu di jemaat GMCC rupanya masih mendarat. Saya pikir udah 5 cm di atas tanah lagi.
Pak kami nggak tahu tuh lagu itu, kami cuma tahu Hillsong doang, lagu-lagu penyembahan. Bapak Ibu, saya mau bilang, saya cuma bercanda, yang saya ingin bilang adalah ayat ini, lagu ini tuh keren banget. Bapak Ibu tahu yang bilang ini siapa? Yang naikkan doa ini, Mazmur 90, itu adalah Musa. Memang terbanyak orang tahu Daud, tapi Mazmur 90 sampai 110 itu Musa yang bilang. Walaupun yang trending Mazmur 91 waktu pandemi kemarin, trending topik itu Mazmur 91. Tapi Mazmur 90 ayat ke-12, ketika Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang mau punya hati yang bijaksana? Boleh angkat tangan? Kita akan belajar dari kisah hidupnya Musa. Kita akan menghitung hari-hari perjalanan hidup Musa. Saya berdoa bisa jadi evaluasi juga buat kita. Bahwa ternyata memang perjalanan hidup Musa itu sangat menarik untuk kita hitung. Bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Begini Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada yang sifatnya sudah tersurat. Tersurat artinya emang udah tertulis. Tapi ada yang tersirat. Hari ini kita akan banyak melihat yang tersirat-siratnya ini. Supaya kita mau belajar dari Musa sebab begini. Musa, Bapak Ibu, kalau masih ingat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ada Musa dan Elia yang ada pada saat itu. Yang ketika itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus bilang, Guru, kami mau siapkan tenda ya, supaya bisa menginap. Ini ada Musa dan Elia. Padahal itu kan gambaran daripada Kristus yang oleh kasih karunia-Nya ada Musa. Musa itu gambaran daripada hukum Taurat, sementara Elia gambaran dari para nabi pada saat itu. Jadi orang Israel dulu sebelum karya salib Bapak Ibu ya, itu kehidupan mereka didominasi oleh apa yang dikatakan oleh para nabi dan tentunya Taurat. Nah, Musa adalah gambaran daripada hukum Taurat. Saya ingin kita lihat dari sini supaya fokus hidup kita meaningful menjadi arti kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita akan lihat dari Musa yang adalah gambaran hukum Taurat. Ternyata Musa, waktu Musa bilang ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Musa itu hidupnya ada yang tahu sampai berapa tahun hidup Musa? Berapa? Ya betul, 120 tahun. Tepuk tangan, rupanya banyak yang telah menyelesaikan sekolah minggu dulu dengan sangat baik. Tidak bolos-bolos. Musa itu sampai 120 tahun. Nah 120 tahun Tuhan biasanya Bapak Ibu membentuk atau dalam satu periode tertentu, biasanya waktu yang Tuhan pakai seperti waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu tidak mudah. Dengan 10 tulah, nggak nyampe sebulan mungkin Bapak Ibu udah keluar. Tapi untuk mengeluarkan cara berpikir, pola pikir Mesir dari pola pikir orang Israel, Tuhan harus mengizinkan mereka, membuat mereka berputar-putar di padang gurun berapa lama? 40 tahun, biasanya durasinya 40 tahun. Nah ternyata Musa, sampai Musa bilang ajar kami menghitung hari-hari kami, 120 kalau kita bagi waktu 40 tahun, 120 dibagi 40, dapat berapa Bapak Ibu? Dapat 3, 120 dibagi 40 benar, dapat 3. Jadi ternyata Musa itu ada 3 fase kehidupannya. Kita akan belajar dari fase kehidupan Musa saat ini, supaya kita ngerti bahwa untuk kehidupan bisa meaningful, kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Jadi Musa itu ternyata waktu masih kecil kan kita tahu dia anak seorang Ibrani, karena terjadi pembunuhan anak-anak di Mesir pada saat itu. Firaun bilang begini, bukan main nih orang Ibrani. Kok mereka cepat banget beranak cucu? Lama-lama mereka lebih banyak nih dari kita. Akhirnya Firaun perintahkan, bunuh semua anak-anak. Tapi pada waktu itu bidan-bidan yang ada di Mesir takut akan Tuhan dan mereka alasan, wah ini ibu-ibu orang Ibrani kuat-kuat Firaun. Tuanku Raja, kami baru datang, mereka udah melahirkan. Mereka cuma, udah keluar bayinya. Waduh, cepet banget, mereka kuat-kuat banget. Akhirnya sama Firaun diperintahkan, kalau gitu bunuh semua anak-anak laki-laki. Nah sama orang tuanya Musa kan, kemudian Musa disuruhlah kakaknya untuk mengalirkan Musa di sungai Nil. Betul ya Bapak Ibu? Ketika dialirkan di sungai Nil, siapa yang dapat? Putri Firaun. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Benar-benar lulusan terbaik waktu sekolah minggu. Waktu didapat sama Putri Firaun ambil Musa dari air, dikasih nama Musa sebab diambil dari air. Kemudian Musa dibesarkan sama Putri Firaun, dia jadi pangeran di Mesir. Ibrani pasal 11, kalau saudara baca tentang saksi-saksi iman, dicatat Musa itu pangeran di Mesir. Nah waktu dia jadi pangeran di Mesir, bayangkan orang-orang Ibrani jadi budak, kaum sebangsanya dia jadi budak, saudara-saudaranya dia jadi budak. Musa beda.
Musa dapat pendidikan terbaik di Mesir. Mesir pada waktu itu tuh jadi pusat dunia, pusat kebudayaan dunia. Jadi dia dapat pendidikan yang terbaik. Makanya dia menyelesaikan segala masalah terbanyak dengan kekuatan dia. Pak Pendeta macam-macam. Pak Pendeta tahu dari mana? Nah ini yang tersirat. Ayo kita lihat ayatnya. Keluaran pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 12. Keluaran pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, nah, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi waktu Musa tahu bahwa dia adalah anak keturunan seorang Ibrani, dia tahu bahwa dia adalah seorang Ibrani dengan segala kemegahannya, dengan segala ilmu yang dia punya waktu dia sebagai seorang pangeran di Mesir. Dia menyelesaikan masalah dengan kekuatannya dia. Gak ada tuh dia tanya-tanya Tuhan, wah ini ada masalah. Langsung dia selesaikan dengan caranya, dia bunuh itu orang Mesir. Musa di fase pertama, ingat 120 bagi 40 tahun. Di fase pertama kehidupan Musa, Musa punya moto hidup. I am something. Nih gua nih. Ini gua nih, pangeran di Mesir. Gua bisa kok, wah gua pengen lakukan sesuatu buat kaum sebangsa gua. Ada yang kena masalah, lagi ditindas, gua pakai kekuatan. Dia bunuh itu orang Mesir. Persoalannya, ada yang kemudian terjadi, persoalan yang kemudian terjadi. Keluaran pasalnya yang kedua ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, Keluaran 2:15, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ternyata, waktu dia bunuh itu orang Mesir, dia udah lihat kesana sini gak ada orang, dipikirnya gak ada orang. Ternyata Bapak Ibu ada CCTV. Ternyata ada CCTV, ternyata udah viral, ada yang upload di sosial media. YouTube, TikTok, Instagram, viewersnya udah jutaan. Sampai Firaun tahu. Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Musa lari di padang gurun. Tahu nggak umur berapa Musa lahir di padang gurun? 40 tahun. Di 40 tahun pertama, dia ada di istana Firaun. 40 sampai 80, dia lari di padang gurun. Bapak Ibu boleh menguji apa yang saya katakan dengan hitung-hitungan. Sebentar kita akan lihat hitung-hitungannya. Waktu dia lari di padang gurun, dia ketemu sama anak-anak daripada Yitro. Akhirnya dia menikah dengan anak-anak daripada Yitro. Akhirnya dia hidup di padang gurun bersama dengan keluarganya selama 40 tahun. Yang tadinya dia punya falsafah hidup, I am something. Dia biasa dengan kebanggaannya, dengan kekuatannya. Tapi di padang gurun Bapak Ibu, falsafah moto hidupnya berubah. Dari I am something menjadi I am nothing. Apalagi yang bisa dibanggakan di padang gurun. Kemegahan yang lalu itu udah lewat. Pangeran di Mesir, nothing di padang gurun. Buktinya apa? Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama saya akan bacakan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba siapa? Yitro, mertuanya. Jadi bukan punya dia, Bapak Ibu. Imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi dia itu udah nothing, dia udah lupakan kemegahan dia sebagai seorang pangeran di Mesir. Yang tadinya I am something, udah benar-benar jadi I am nothing. Di usia genap, usia 80 tahun yang Keluaran pasal 3, kalau saudara baca kayaknya pasal-pasalnya kok pendek banget. Masa sih Pak durasinya selama itu? Oh ya, karena waktu Tuhan bilang sama Musa, Keluaran 3 ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuhan bilang begini sama Musa, terjadi percakapan. Musa, kamu kembali ke Mesir. Aku telah mendengar seruan daripada umatku. Kamu bebaskan mereka supaya mereka bisa menyembah aku. Wah Musa tawar-menawar. Tuhan jangan aku Tuhan. Aku gak pintar bicara. Lidahku berat. Jangan aku Tuhan. Harun aja. Rupanya ini si Musa. Dia punya nilai kehidupan juga. Selain tadi yang saya bilang.
Waktu disuruh diutus, suruh dia diutus. Wah, dia bilangnya begini, ini aku Tuhan, utuslah dia. GBI Gajah Mada jangan kayak gitu ya. Jemaat Tuhan di tempat ini jangan punya kalimat ini aku utuslah dia. Musa kayak gitu, ini aku utuslah dia. Harun aja, enggak kamu. Akhirnya Tuhan bilang oke, nanti yang ngomong sama Firaun itu Harun, tapi engkau yang akan tetap memimpin bangsa Israel. Nah, fase pertama tadi apa? I am something. Fase kedua apa? I am nothing. Di fase yang ketiga, menggembalakan umat Israel yang terkenal tegar tengkuk, keras kepala, suka bersungut-sungut. Musa, falsafah hidupnya berubah lagi. Apa falsafah hidupnya? Baca dulu ayatnya yang tersirat. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Saya sudah siapkan 100 ayat untuk Bapak Ibu. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Bercanda. Keluaran 33 ayat 15 yuk. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow. Kalau sebelum-sebelumnya kita tahu, wih benar-benar dia nggak pakai tuh ngomong-ngomong begitu sama Tuhan. Selesaikan masalah dengan kekuatannya dia, dengan kepintaran dia. Tapi menggembalakan umat Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Musa sampai bilang begini sama Tuhan. Tuhan jangan suruh kami berangkat kalau engkau tidak membimbing kami. Makanya selama 40 tahun dia menggembalakan umat Israel di padang gurun. Dia punya moto hidup yang tadinya I am something. Di padang gurun I am nothing. Kali ini dia bilang, God, you are everything. God, you are everything. Tuhan, engkaulah segalanya. God is everything. Tuhanlah segalanya. Bapak Ibu dengar baik kenapa saya mau bilang ini. Kita belajar dari kehidupannya Musa. Musa yang adalah gambaran daripada hukum Taurat. Di awal dia bisa pakai kekuatannya. Sama kayak kita juga Bapak Ibu. Kalau kita boleh jujur, semua kita mungkin pernah ada di fase-fase. Kita bisa berkata, I am something. Lu gak tahu siapa gua. Lah lu aja kagak tahu siapa lu, apalagi gua. Kira-kira gitu. Tapi kerap proses kehidupan membawa kita ada di nothing. Tapi dengar baik Bapak Ibu, jangan protes waktu kita sepertinya ada di nothing. Justru kalau lewat proses seperti itu kita ada di padang gurun. Dan pada akhirnya kita bisa berkata, God is everything. Tuhanlah segalanya. Disinilah letak kemenangan kita Bapak Ibu. Disinilah letak kehidupan kita yang akan Tuhan bawa. Kita jadi mengerti kehidupan yang meaningful seperti apa. Sebab memang gak bisa dengan kekuatan kita. Udah Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya mau bilang, putuskan sedari sekarang setiap kita berkata, God, you are everything. Tuhan, engkaulah segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Udah gak usah ngapain. Saya lihat di sini masih pada muda-muda semua. Saya lihat semuanya gak ada yang di bawah 50 tahun ini. 30 tahunan semua ini rata-rata. 20 tahunan semua kelihatan awet muda. Ngapain sih kita? Dari sekarang yuk putuskan. God you are everything. Dari situlah hidup kita akan mengerti esensi bagaimana caranya hidup memberi arti. Sebelum saya lanjut, how to-nya Bapak Ibu. Ternyata gini Bapak Ibu, saya baca sebuah buku. Bukunya buku sekuler. Nama penulisnya Dr. Martin Seligman. Salah satu bukunya judulnya berjudul Authentic Happiness. Kemudian dia bilang begini, Authentic Happiness dia bilang, ternyata manusia itu dia buat penelitian, itu ada 3 level atau kasta kehidupan manusia. Dia bilang level istilahnya. Level kehidupan yang pertama menurut Dr. Martin Seligman adalah manusia-manusia yang fokus hidupnya itu hanya untuk kesenangan diri sendiri. Dia pakai istilah pleasant life. Apa Bapak Ibu? Cocok ya, relate ya sama 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Karena Dr. Martin Seligman bilang begini, orang-orang yang fokus hidupnya pleasant life atau hidup bagi kesenangan diri sendiri, dia nggak peduli apakah itu benar, apakah itu seperti apa yang penciptanya mau. Ini dari dia bicara agama manapun loh Bapak Ibu, ingat ini buku sekuler. Pokoknya yang penting dia seneng. Pleasant life. Tapi Dr. Martin Seligman bilang, itu level kehidupan yang paling bawah Bapak Ibu. Maaf, sorry to say. Kalau kita yang penting saya seneng,
Maaf ya Bapak Ibu, maaf. Itu level kehidupan yang paling bawah. Kalau fokus hidup kita hanya untuk kesenangan diri sendiri, sorry to say, itu level paling bawah. Terus Dr. Martin Seligman bilang, ada yang level kedua. Dan Dr. Martin Seligman bilang, orang-orang beragama, ini agama manapun, banyak di level ini. Apa level yang kedua? Level yang tengah-tengah. Dr. Martin Seligman bilang, level itu namanya good life. Apa itu good life? Good life adalah orang-orang di level ini, biasanya nilai hidup mereka, value hidup mereka. Kalau saya mah yang penting semua baik-baik. Kerjaan baik-baik. Bisnis baik-baik. Kesehatan baik-baik. Keuangan apalagi baik-baik. Wah, pelayanan baik-baik. Bapak Ibu, level yang good life ini emang gak salah. Tapi yang mengejutkan saya, ini yang mengejutkan saya. Dr. Martin Seligman bilang, itu bukanlah level kehidupan yang ditentukan oleh pencipta kepada yang diciptakan. Itu bukan level kehidupan yang sesungguhnya. Saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu yang ada di hadapan saya, yang Bapak Ibu boleh lihat, ini namanya apa? Air mineral. Air mineral ini diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk diminum. Ada yang bilang untuk memuaskan dahaga. Benar? Yakin? Dipakai buat lempar orang bisa nggak? Bisa, tapi bukan itu tujuannya. Saya akan mewakili saudara di tempat ini. Apakah benar tujuannya diciptakan oleh si penciptanya untuk diminum? Izin ya, Bapak Ibu, saya wakili ya. Ya, izin ya. Izin ya. Oh, ini gambaran dari khotbah Bapak Ibu. Waduh, saya harus mewakili karena ada maknanya Bapak Ibu. Bisa aja Pak Pendeta, saya akan mewakili Bapak Ibu. Nggak mungkin kan semuanya, saya aja. Bener loh brother. Dahaga saya tertolong. Menghilangkan haus, bener loh ternyata. Bapak Ibu, air mineral ini saja, harganya tidak seberapa. Kalau Bapak Ibu beli satu dos, sorry itu saya nggak sampai Rp1.000. Air mineral ini saja diciptakan dengan sebuah tujuan. Senggol kiri kananmu bilang, woi jangan kalah sama air mineral. Ingetin Bapak Ibu. Dr. Martin Seligman bilang yang mengejutkan saya, ternyata level yang ketiga, pencipta menciptakan yang diciptakan. Apalagi saudara dan saya yang oleh karena karya Kristus, dia menebus kita, dia membayar kita. Bapak Ibu, puji Tuhan untuk karya keselamatan. Tanpa karya Yesus, saudara dan saya pasti binasa. Gak bisa kita diselamatkan, tapi karena karya Kristus kita diselamatkan. Tapi tolong jangan lupa bahwa ada tujuan yang berikutnya. Kita dipulihkan. Supaya apa? Hidup kita menjadi kehidupan yang memberi arti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dr. Martin Seligman bilang bahwa level terbaik, level yang sesuai dengan penciptanya adalah meaningful life. Hidup yang memberi arti. Pak Pendeta jangan marah-marah. Saya nggak marah Bapak Ibu. Saya cuma menegaskan. Hidup yang memberi arti. Hidup yang meaningful. Prakteknya apa? Teknisnya gimana Pak Pendeta? Dalam keseharian kita Bapak Ibu. Dalam keseharian kita. Di tempat dimanapun Tuhan bawa kita. Come on. Kita evaluasi diri kita. Saya ngomong begini bukan karena saya udah sempurna. Tanya sama istri saya. Tapi saya tahu persis bahwa kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Ini yang saya mau share buat saudara-saudara saya di tempat ini. Yuk, jangan kita berkata, hei gua nih orangnya baik Pak. Saya ini orangnya baik. Tapi jangan coba-coba bikin jahat sama saya. Saya bisa lebih jahat dari orang itu. Tapi yang saya bilang ini nggak ada di GPI. Gajah Mada, ini nggak ada di sini. Nih, saya bilang ini jauh di luar sana. Saya heran dengan kalimat-kalimat begitu. Saya mau bilang, kita baik. Karena Tuhan yang baik, dia taruh rohnya di dalam kita. Kalaupun kita dijahati, kita tetap baik. Tolong jangan sampai nilai-nilai dunia ini yang kelihatannya benar mempengaruhi kita.
Senggol kiri kananmu. Kita baik karena Tuhan baik. Selama-lamanya kita baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. That's the meaningful life, hidup yang memberi arti. Kita gali lebih dalam Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Lebih dalam Pak Pendeta. Berarti masih lama dong. Enggak, tenang aja Bapak Ibu. Yohanes, saya kelihatan dari wajah-wajahnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sangat suka firman Tuhan. Saya bisa lihat, oh, amin. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yuk kita baca yuk Bapak Ibu. Ini ayat yang terakhir deh ya. Tadinya saya mau kasih 100 ayat, tapi mengingat waktu dan saya juga tahu jangan sampai Bapak Ibu harus makan dulu makanan pembuka, promak atau alumi sebelum makan yang sebenarnya. Jadi saya langsung singkat saja satu ayat. Yuk kita baca yuk Yohanes 15 ayat yang kelima. Walaupun satu ayat tapi penggaliannya masih dalam. Masih dalam. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yuk kita baca yuk 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah sedikit. Ia berbuah biasa-biasa. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu dengar baik. Tadi saya katakan di awal bahwa ini menarik. Di zaman anugerah, itu bukan cuma karena anugerah Tuhan melimpah buat kita, yes. Tapi memang di zaman anugerah, kita emang gak bisa untuk hidup memberi arti dengan kekuatan kita. Sama sekali gak bisa. Makanya saya kasih gambaran dari perjalanan hidup Musa. Bapak Ibu dengar baik, firman Tuhan bilang, kalau kita mau berbuah banyak, hidup memberi arti, Alkitab bilang, tinggallah di dalam Tuhan. Kita seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Kata tinggal di sini berasal dari satu kata Yunani, meno. Apa Bapak Ibu? Meno punya makna, ini yang kita gali. Yang pertama, mengacu dari sisi waktu. Kata tinggal, meno artinya terus menerus. Katakan dengan saya terus menerus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan bukan cuma hari Minggu Bapak Ibu. Kalau hari Minggu, ya ampun kita baiknya minta ampun. Lagi ngantri mau naik lift tadi, ada orang yang nginjek kaki kita. Maaf Pak, enggak apa-apa. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Oh iya, saking baiknya kita di hari Minggu. Tapi bukan di sini sih yang saya bilang, ini jauh di luar sana. Saking baiknya di hari Minggu. Sampai kalau hari Minggu, tiap hari Minggu, malaikat minder sama orang tersebut. Kenapa? Malaikat bilang, gila gue kalah. Kalah apa? Kalah baik sama dia. Di hari Minggu. Tapi begitu di Senin, Selasa, Rabu, apalagi Jumat sama Sabtu. Begitu Jumat sama Sabtu, apalagi puncaknya tuh Jumat sama Sabtu. Gantian loh. Bukan malaikat yang ngiri. Bukan malaikat yang minder. Gantian, siapa yang minder? Iblis bilang, minder gue. Kenapa? Jahatan dia dari gue. Tinggal terus menerus. Orang yang hidupnya sadar bahwa hidupnya memberi arti. Gak cuma hari Minggu. Terus menerus. Kita ada dalam kesadaran itu Bapak Ibu. Saya tahu hidup kita tidak ada yang sempurna. Bukan cuma saudara, saya. Kalau Bapak Ibu berkata, tapi Pak Pendeta, saya gagal Pak. Saya gagal jadi suami yang baik. Saya gagal jadi istri yang baik. Saya gagal jadi anak yang baik. Saya gagal jadi orang tua yang baik. Saya gagal jadi pelayan Tuhan yang seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, dengar baik. Semua orang pernah gagal. Yang bedanya apa? Yang lain ketahuan, yang lain gak ketahuan. Tapi saya mau bilang sama setiap kita. Itu tidak menggagalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tuhan telah tetapkan hidupmu meaningful life. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jangan mau ditipu sama iblis. Hidupmu itu meaningful. Tinggal engkau menghidupinya. Tinggal engkau mendengar tuntunan roh di dalam dirimu. Waktu engkau mau berespon salah, saya yakin ada suara dari diri kita. Waktu kita dikecewakan, waktu kita dilukai, kita mau balas, kita mau dendam. Tiba-tiba ada suara dari dalam yang berkata, ampuni dia. Pernah ngalamin itu? Itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Mengingatkan setiap kita. Bagian kita tinggal mau kok. Saya kalau pelayanan retret anak muda, maju ke depan. Apalagi kalau bicara soal kasih Bapa. Yang mau mengampuni orang tuanya maju ke depan. Dek, kamu mau mengampuni orang tua? Saya gak bisa Kak. Dek, kamu mau? Saya gak bisa Kak.
kamu mau nggak? Saya nggak bisa. Sampai saya harus sadarin dia. Dek, lihat Kak dulu. Kak nggak tanya kamu bisa atau nggak bisa. Kamu mau nggak? Baru sadar dia. Mau Kak? Kamu mau dulu. Nanti Tuhan yang kasih bisa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama saudara. Hidup yang meaningful. Yang penting saudara mau. Nanti Tuhan yang kasih bisa. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tutup bungkus setiap perjalanan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Setiap rancangan si jahat kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kesakitan dan malapetaka tidak menimpa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.